terakhir kita membahas metode kekakuan langsung untuk struktur balok. Ada 3 problem yang Anda kerjakan. 2 yang pertama itu sangat sederhana sebenarnya. Strukturnya Anda bisa langsung dapatkan reaksi dan diagram momennya karena statis tertentu. Namun untuk memfamiliarkan dengan metode kekakuan langsung, sengaja saya berikan struktur yang sederhana ini sehingga setidaknya nanti hasil akhirnya Anda sudah tahu yang benarnya seperti apa, gitu ya. Ini balok cantilever 20 kN dan 10 kN begini dengan jarak yang sudah disediakan 2 meter. Lalu Anda diminta menganalisis struktur ini sampai mendapatkan gaya-gaya ujung elemen. Elemennya AB dan BC. Jadi begini. Seperti itu. Ada langkah-langkah A sampai J yang diminta. Kita akan jalankan dengan komputer saja karena ini sistemnya punya berapa derajat kebebasan ini. Di B ada vertikal, jadi ini nomor 1. Nomor 2-nya yang rotasi. Horizontal kalau Anda mau ikutkan boleh saja sih, tapi dari beberapa contoh yang diberikan hasilnya akan 0 ya. Jadi untuk menyederhanakan bisa dihilangkan saja karena kita sudah tahu ini. Arah horizontalnya pasti 0, ini juga pasti 0. Kita pakai yang vertikal saja. D3 yang ini, dan D4-nya rotasi di C. Sehingga vektor beban F bisa langsung kita tuliskan. Dari sini 20 ini sesuai dengan D1, arahnya aja yang kebalik. 10 ini sesuai dengan D3. Jadi F-nya adalah minus 20, 0, minus 10, dan 0. Begitu. Dan karena elemennya AB dan BC, ini AB kemudian BC, di mana masing-masing punya 3 derajat kebebasan di ujung kiri, 3 di ujung kanan, begitu. Matriks lokasi A-nya juga sudah bisa kita tentukan ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya sesuai dengan derajat kebebasan struktur yang sudah dibuat ini. Karena strukturnya ada 4 derajat kebebasan. Dan untuk elemen A, 3 yang pertama tidak ada, jadi isinya 0 semua. Lalu yang kanan, yang B-nya yang terisi cuma nomor 5 dan 6 ya. Jadi ini 0 semua. Nomor 5-nya jadi nomor 1. Nomor 6-nya jadi nomor 2. Gitu. Ini adalah matriks lokasi derajat kebebasan elemen A dari AB. Ya, untuk BC lebih banyak yang terpakai. Matriks A-nya untuk elemen BC itu nomor 1-nya enggak, 1-nya yang horizontal ya, jadi ini 0. Terus 2-nya di nomor 1, 3-nya di nomor 2, 4-nya enggak kepakai, 5-nya di nomor 3, dan 6-nya di nomor 4. Begitu ya, matriks A-nya. Nah, sisanya kita akan coba jalankan dengan MATLAB saja, sekalian memasukkan angka-angkanya ya. Jadi saya sudah siapkan beberapa fungsi yang bisa digunakan. Ini sudah terlihat ininya? Share screen MATLAB? Mestinya sudah ya. Mudah-mudahan sudah kalau ini. Jadi saya buat beberapa fungsi. Ada fungsi matriks kekakuan elemen yang kalau kita panggil akan mendapatkan matriks kekakuan elemen yang 6 kali 6 langsung hanya dengan memasukkan nilai E, I, A, dan L. Kemudian untuk vektor beban elemen ada yang akibat beban merata dan akibat beban P. Saat ini belum kita pakai ya. Karena ini struktur yang pertama ini belum ada beban di elemen, jadi F0-nya 0, di soal juga sudah diberikan. Nah, jadi kita bisa mulai misalnya untuk elemen AB, KAB misalnya ya. KAB. Bisa dijalankan dengan memanggil fungsi ini. Ini fungsinya Anda bisa tulis sendiri. Yang jelas keluarannya itu K, isinya 6 kali 6, karena ini di bawah ini saya sudah tuliskan K yang 6 kali 6.
Masukannya adalah nilai E, I, A, dan L. E, I, A-nya sudah diberikan soal, jadi KAB-nya adalah matriks kekakuan elemen. Begitu, fungsi dari E-nya 200, kalau kita pakai kilonewton dan meter, berarti ini 200 kali 10 pangkat 6. Kemudian I-nya 810 pangkat 6 mm, berarti kalau dijadikan meter, 810 pangkat minus 6. A-nya 5000 kali 10 pangkat minus 6 juga, agar jadi meter. Panjangnya untuk elemennya tadi masing-masing 2 meter ya. Jadi ini 2 meter. Begitu kita akan dapatkan matriks kekakuan elemen AB gitu ya. Dengan cara yang sama, BC juga sama persis. Saya tinggal ganti aja ini jadi BC begitu. Kita akan dapatkan matriks kekakuan dari elemen BC. Nah, kemudian kita perlu menyusun matriks kekakuan struktur K. Jadi KAB-nya perlu kita hitung dulu. Itu adalah A-nya dulu ya, karena kita perlu AB-nya. Nah, ini harus dituliskan ya. Kalau Anda memprogram nanti mungkin bisa di setup ya khusus ini, karena khusus untuk soal ini yang barusan saya tulis di papan tulis aja, ini tinggal disalin. Mungkin 0 dulu saja ya, karena terlalu banyak daripada nulis apa 0 panjang-panjang. Saya tulis saja zeros-nya 6 baris 4 kolom gitu, terus baru ditambahkan AAB yang nomor berapa itu, 51 sama dengan 1, dan AB yang nomor 62 sama dengan 1 juga ya. Jadi kalau dijalankan sudah sama dengan apa yang barusan saya tuliskan AB-nya. BC-nya juga begitu. BC-nya saya buat 0 dulu aja semua. Kemudian BC-nya ada 4 yang berisi. 2,1, kemudian 3,2, kemudian 5,3, dan BC 6,4 ya, sama dengan 1. Oke, gitu ya. Jadi angka satunya sudah termasukkan semua di situ, sehingga kita bisa menyusun matriks kekakuan sumbangan dari elemen ya. K besar sumbangan dari AB itu adalah AB transpos. Transpos itu kan koma di atas itu transpos ya, dikalikan dengan KAB, dikalikan lagi dengan AB gitu ya. Ini kita akan dapatkan matriks 4 kali 4, dan AB hanya menyumbang ke derajat kebebasan nomor 1 dan 2 ya. Jadi yang terisi memang cuma hanya yang ini, yang lain AB tidak ikut ya. Nah, dengan cara yang sama BC juga bisa kita buat ya. Jadi KBC itu ABC dikalikan KBC dikalikan A-nya BC juga. Itu lalu K struktur itu adalah KAB ditambah dengan KBC gitu ya. Ini adalah hasil penjumlahan keduanya. Ini matriks kekakuan struktur. Sedangkan F-nya tadi sudah kita tuliskan di papan, isinya -20, 0, -10, dan 0 gitu ya. Ini sehingga D bisa langsung kita peroleh karena F0-nya tidak ada ya, langsung kita inverskan K dikalikan dengan F. Jadi di MATLAB ditulisnya seperti ini. Ini adalah deformasi 1, 2, 3, dan 4, semua nilainya negatif ya. Jadi
vertikalnya ke bawah semua dan putarannya searah jarum jam ya. Memang karena strukturnya seperti itu. Nah, kalau kita harus kembalikan ke perpindahan elemen, tinggal dikalikan A, jadi DAB itu adalah AAB dikalikan T gitu ya. Ini adalah perpindahan elemen AB, jadi 0 semua kecuali nomor 5 dan 6. Dan 5 dan 6 itu diambilnya dari elemen dari perpindahan D yang tadi yang atas ini ya. Nomor 1 dan 2, 008 dan 006 itu. Ya, ini lebih pendek nulisnya. Ini 008 ini adalah yang 0,75 di sini dan yang 6 ini adalah 625 yang lebih panjang di sini. Kemudian D BC itu adalah A BC kalikan dengan D ya. Ini adalah perpindahan elemen masing-masing. Lalu kita cari gaya-gaya ujung dengan persamaan keseimbangan elemen ya. Jadi K dikalikan D masing-masing ya. FAB kali DAB. Nah, ini adalah gaya-gayanya. Nanti akan kita pindahkan ke papan tulis. Coba kita lihat apakah memang sesuai dengan yang kita ketahui ya. Karena ini struktur sederhana. Ini sama dengan K BC dikalikan dengan D BC juga. Oh, D-nya huruf kecil sebenarnya. D BC begini. Ya, gitu. Nah, kita sudah punya dua itu. Saya coba pindahkan ke papan tulis karena ini sudah merupakan hasil akhirnya. Kita lihat apakah ini sesuai dengan apa yang kita ketahui ya. Jadi gaya ujung AB untuk struktur ini, kalau menurut MATLAB tadi yang dihasilkan, AB itu isinya 0, 30, dan 80. Jadi horizontalnya 0, kesininya 30, dan kesininya 80. 80 ya. 80. Dan di ujung yang satunya lagi 0, min 30. Jadi ke kanannya 0, ke bawahnya min 30. Ke bawahnya 30, lalu min 20 ya. Min itu begini. Lalu BC-nya 0, 10. 10 ke atas. Lalu 20. Terus 0 lagi yang kanannya ininya min 10. 10 ke bawah gitu ya. Dan momennya 0 ya. Jadi ini yang dihasilkan terjemahan dari angka-angka yang kita peroleh dari hitungan tadi MATLAB. Nah, kalau kita perhatikan struktur ini, kalau saya pindahkan ke bawah, di sini ada gaya 10 ya. Jadi gesernya sudah persis dengan ini, 10 di situ. Kemudian momennya 0 karena memang tidak ada apa-apa di sini. Maaf, terakhirnya tadi coba saya lihat dulu. Positif atau negatif? Oh, min 10. Ya, min 10 sudah benar ya. Min 10 ke situ. Oke. Jadi momennya memang 0 dan gesernya memang sebesar min 10 ini ya. Terus sampai di ujung di tengah sini, kalau Anda buat potongan di sini, gesernya sekarang 10 yang ini ke atas. Sudah sama kan karena memang gaya gesernya baru itu. Kemudian setelah ada gaya yang 20 ini gesernya jadi 30 ke bawah ya. Begitu. Di elemen yang satunya lagi. Momen di sini 20 itu dari 10 kali 20. Jadi dari dua ini saja kita sebenarnya bisa menggambarkan diagram geser dan momennya. Jadi gesernya akan berupa ini 30 terus kosong terus ya di sini masih 30 yang ini kan. Masih 30 positif. Setelah itu berubah jadi 10 di sini ke sana terus sampai di ujung sini 10 ya. Begitu, ini V-nya. Ini 30 dan di sini 10 ya. Sedangkan momennya ini 80 arahnya negatif jadi ini min ya.
Jadi ini minus 80. Linier sampai sana ini juga negatif, jadi min 80 ke min 20. Kemudian dari sini ke situ ya. Ini nyambung ke sini. Gitu ya. Jadi kita bisa langsung mencari gaya dalam dari gaya-gaya di ujung sini. Di tengah-tengahnya memang kebetulan tidak ada beban sehingga lurus-lurus aja ya. Kalau ada bebannya untuk gaya dalam yang di tengahnya kita harus mengikut sertakan beban-beban di sini untuk melakukan untuk mencari gaya-gaya dalamnya. Nah, reaksi di kiri pasti yang ini ya. Jadi 30 ini adalah reaksi vertikal ke atas, 80 ini adalah reaksi momen di tumpuan A ya. Jadi Anda bisa lihat sebenarnya 10 dan 20 jadinya 30 reaksinya. Kemudian momennya ke sini 10 kali 4 tambah 20 kali 2 jadinya 80 gitu ya. Jadi demikian ya. Nah, untuk yang nomor 2 Anda bisa ikuti dengan cara yang sama. Nomor 2-nya strukturnya begini. Balok di atas 2 tumpuan. Begitu. Elemennya juga 2, ABC rasanya ya. Ya, ABC. Jadi ada AB dan BC seperti yang tadi, hanya derajat kebebasannya rotasi di sini. Kemudian di B ada vertikal ke atas dan rotasi. Jadi ini D1, D2, D3, ini D4. Tidak ada satupun gaya yang sesuai dengan derajat kebebasan ini. Jadi F-nya 0 semua ya. Gitu. Tapi ada gaya di elemen masing-masing ya. Jadi ada F0 dari elemen AB dan ada F0 dari elemen BC. Sehingga Anda harus mencari F0-nya dulu ya. Kalau tadi di MATLAB saya buatkan fungsinya. Kalau sebagai fungsi beban merata sudah otomatis ya, seperti menyalin dari tabel saja. Cuma sekarang tabelnya diprogram gitu. Kita cari F0-nya dulu. F0-nya juga harus dipindahkan ke koordinat ke F0-nya struktur melalui matriks lokasi A yang harus kita buat lagi untuk struktur ini gitu ya. Jadi yang ini mestinya sama saja dengan ini, hanya nomor derajat kebebasannya yang ganti, kemudian ada F0 yang harus kita jalankan. Nah, yang ketiga itu lebih panjang. Saya langsung ke yang ketiga ini saja, menjalankannya di MATLAB seperti tadi. Strukturnya balok menerus. Tiga bentang, masing-masing 6 meter ya. Ini 6 meter. Lalu di sini ada beban meratanya. Begitu. 24 kilonewton per meter. Dan di sini ada beban terpusatnya 90. Oke. Derajat kebebasannya semua rotasi karena yang horizontal kita sudah tahu nilainya pasti 0. Jadi nggak diikutsertakan juga nggak apa-apa. Yang ada hanya D1, D2, D3 dan D4 gitu ya. Semua rotasi di A, B, C dan D. Kita bisa buat struktur ini menjadi 3 elemen, jadi AB, BC dan CD. Nanti matriks lokasinya A-nya itu adalah untuk AB. Ini yang terpakai cuma yang rotasi ini nomor 3 dan nomor 6 ini ya. Kalau di elemen. Jadi ini ini D3 dan D6 ya, semua hanya D3 dan D6 yang terpakai. D6 ini juga D3 dan D6. Jadi dari 4 derajat kebebasan 1 2 3-nya 4 5-nya 1 2-nya enggak ada, yang 3-nya baru terpakai di nomor 1. Begini. 1 terus 0 0 0
4-nya nggak kepakai lagi, 5-nya juga enggak, 6-nya di nomor 2. Begitu seterusnya, yang ini tuh nomor 2 dan 3. Jadi di sini posisinya, yang untuk CD nomor 3 dan 4. Ya. F-nya 0 semua karena tidak ada gaya yang berada di arah masing-masing derajat kebebasan ini. Kita cobakan lagi saja satu kali run dengan MATLAB. Mudah-mudahan dengan melihat itu Anda bisa mencobakan sendiri ya. Jadi saya share screen lagi yang tadi. Ini udah ya. Saya clear aja ini. Ini EAI-nya masih sama dengan yang tadi ya. EAI hanya L-nya aja yang berbeda ya. Jadi matriks kekakuan elemen tetap sama. Jadi kita bisa run lagi yang tadi. KAB sama dengan matriks kekakuan di mana E-nya 200, I-nya 800, A-nya segitu, panjangnya yang berbeda, sekarang panjangnya 6 meter. Tidak lagi 2 meter, tapi 6 meter, jadi kita masukkan 6. Dan BC-nya juga sama. Dan CD-nya juga sama ya. Jadi ketiga-tiganya punya matriks kekakuan yang sama. Lalu matriks lokasi A yang perlu kita ganti ya. Ukurannya masih 6 AAB. 6,4. 0 dulu, terus baru kita isikan AAB yang nomor berapa? 3-nya itu di nomor 1. Jadi ini sama dengan 1 dan AAB 6-nya di nomor 2 gitu ya. Jadi 62 sama dengan 1. Ini AAB-nya sudah terisi. Lalu kita lakukan hal yang sama dengan BC. BC-nya 0 dulu semua. Kemudian ABC-nya nomor 3-nya terpakai di nomor 2. Nomor 6-nya di 3. Ini BC. Jadi matriks A-nya seperti ini. Dan CD-nya juga begitu, kita nolkan dulu. Terus kita isi dengan derajat kebebasan 3-nya dipakai di 3 struktur. Dan 6-nya dipakai di 4 struktur. 4 begini. Nah, begini. Jadi ketiga matriks lokasi derajat kebebasan A sudah beres, sehingga K-nya bisa kita bereskan ya, matriks kekakuannya. KAB itu adalah, ambil aja yang tadi. Nah, ini AAB kali A. Ini formulanya sama karena variabelnya kita masih gunakan variabel yang sama. Jadi kita dapatkan matriks ini. AB hanya ikut di 2 derajat kebebasan, jadi cuma 1 dan 2. Nah, BC ikutnya di 2 dan 3, jadinya yang di tengah mestinya untuk BC nanti. BC itu BC hanya ikut di nomor 2 dan 3, sedangkan CD ikutnya di nomor 3 dan 4 ya. Begitu ya. 3 hanya pojok kanan bawah. Nah, K struktur itu adalah KAB tambah K BC tambah K CD ya. Tiga-tiganya kita jumlahkan. Ini adalah matriks kekakuan struktur. F-nya tadi nilainya 0, F0 yang belum ya. Jadi yang ada itu saya juga membuat vektor beban elemen untuk beban merata, ya isinya begini kan. Ada yang WL per 2, yang vertikalnya ada WL kuadrat per 12 begitu. Ini juga WL per 2, yang ini minus WL kuadrat per 12. Inputnya hanya W, beban meratanya, dan L begitu ya. Jadi kita bisa tuliskan F0 AB karena di AB itu bebannya beban merata. Ini namanya vektor beban elemen plus W gitu ya. Inputnya W-nya. W-nya 24. Panjangnya 6 ya. Panjangnya 6. Begitu ya. Jadi ini adalah gaya-gaya ujung di elemen AB. Kalau F0BC
karena tidak ada bebannya, kita bisa run aja, isikan aja nilainya 0. W-nya 0 dan panjangnya 6, jadi akan 0 semua. Lalu F0. Nah, untuk CD karena beban terpusat, saya juga buat untuk beban terpusat P. Seperti ini, prinsipnya sama. Ini formulanya menyalin dari tabel. Masukannya gaya P-nya, kemudian ada nilai A kecil. A kecil ini adalah jarak dari kiri ya posisinya, kemudian L panjang total bentangnya. Jadi ini vektor beban elemen, P-nya 90, jaraknya dari pinggir 3 karena posisi tengah-tengah, dan panjangnya 6 ya. Jadi begitu. Ini apa yang salah? Oh, ada P-nya, vektor beban elemen P. Saya salah nulis ini ya. Slash begini. Underscore P gitu ya. Nah, demikian. Jadi sehingga kita bisa dapatkan gaya-gaya ujung di masing-masing. Nah, untuk memindahkannya ke F0 struktur, kita bisa tuliskan di sini menggunakan matriks A juga. Jadi F0 sumbangan dari AB itu adalah A AB-nya. Tapi karena ini dari lokal ke global, jadi harus ditranspos, dikalikan dengan F0 AB begitu. Pakai underscore. Ini, nah jadinya cuma 4 ya. Jadi gaya ujungnya cuma yang momen-momen ujungnya saja yang terpakai. Nah dengan cara yang sama nanti BC juga begitu. Walaupun yang BC isinya 0 semua ya. Kita jalankan sajalah agar sesuai dengan ketentuannya, isinya juga 0 semua. Kemudian CD ada nilainya. Begitu ya. Dan nilainya, dan di nomor 3 dan 4-nya, kemudian F0 struktur kita jumlahkan saja. F0 AB ditambah F0 BC ditambah dengan F0 CD gitu ya. Jumlahkan semua sumbangan dari masing-masing elemen vektor bebannya, kita dapatkan F0. Nah, F0 sudah, K juga sudah tadi, jadi kita bisa langsung hitung deformasi. D-nya itu adalah K inverse dikalikan dengan F kurang F0, tapi F0-nya kan 0 ya, jadi tinggal minus F0 aja. Gitu. Dan ini adalah deformasinya ya, rotasi di masing-masing sendi itu ya, di A, di B, di C, dan di D. Kemudian ini harus kita kembalikan ke masing-masing elemen, jadi kita gunakan D, A, B tadi lagi. Formulanya masih ada tadi rasanya. DAB sama dengan AAB kali D, begitu. Kemudian DBC itu adalah BC kalikan D. Kemudian DCD, CD dikalikan dengan D. Nah, masing-masing sudah ada perpindahannya sendiri-sendiri. Kita tinggal hitung gaya ujungnya FAB. Nah, formulanya ini, tapi sekarang ada F0-nya, jadi harus ditambah dengan F0 AB, gitu. FBC itu sama dengan ikut yang tadi, tapi ditambah F0 BC. BC-nya kebetulan 0 ya, jadi kemudian terakhir CD dari tadi belum ada nilainya. Jadi kita isikan CD, ini juga CD, ini juga CD. Gitu ya. Nah, kita sudah dapatkan gaya-gaya ujung. Lalu coba saya gambarkan nilainya. Ini. Yang kelihatan sekarang yang CD dulu, yang ujung kanan. Horizontalnya 0, ke atasnya 51,6. Momennya 39,6.
Horizontalnya 0 yang kanan, vertikalnya 38,4. Dan momennya 0 ya, karena memang di ujung sendi harusnya momennya 0. Yang AB tadi, BC ya di atasnya 0,75, jadi ini kosong, 0,75, terus 44,1 momennya. Di ujung kanan minus 0,75, jadi ke bawah di sini. Minus 0,75, minus 39,6. Ya, minus ke sini ya. Ini 39,6, ini 0,75 ke bawah. Dan AB-nya 0, 64,5 dan 0. Jadi ini 64,5 aja, tidak ada momennya. Dan di ujung yang satunya 79,5, 79,35. Ini 4,65. Di sini 79,35. Momennya 44,100. 44,1. Ini saya stop aja share-nya. Jadi ini adalah gaya-gaya ujung. Nah, ini gambarnya terlalu dekat ya, tapi nggak apa-apa lah. Momennya sama ya, karena memang harus kalau ketika disambungkan momennya harus sama. Gesernya berbeda karena ada reaksi di tengahnya. Jadi reaksi di B itu mestinya 44,1 ditambah 0,75. Ini adalah reaksi di A, hanya ada vertikal, tidak ada momen karena memang sendi. Ini reaksi di D juga hanya vertikal, tidak ada momen. Jadi Anda tinggal, kalau reaksi tinggal lihat di sini, A-nya 64,65, B-nya 44, berapa nih tambahkan? 44,85, C-nya 51,6 dikurangi 0,75, jadi 50, berapa? 9 ya. 50, ya 9 ya, 0,85 gitu. Nah, momennya ini adalah gaya dalam, jadi kalau Anda harus menggambarkan diagram gaya dalam, ini harus diikut sertakan beban meratanya. Begitu, ini juga harus disertakan gaya di 90 kN yang ada pada bentang CD-nya. Begitu, sehingga diagram gaya dalamnya mulai dari 0 di sini, terus naik. Atau hitung gesernya dulu, gesernya 64, terus turun ke sini, ini minus 79,35, kemudian naik ke 0,75 ke sini, terus konstan 0,75, terus di sini naik ke 51,6, lalu ke sini ada ini. Nah, ini nggak kelihatan dari gaya ujung, jadi Anda harus ngitung sendiri, turun 90, kemudian ke sini ya. Mana nih garisnya? Ini 38,4 begitu. Ini adalah diagram gaya geser. Nah, momennya kalau begini ada puncaknya di situ. Jadi diagram momennya mestinya dari 0 naik. Momennya di sini minus 44,1, jadi di sini puncaknya. Nah, ini memang harus dihitung. Tinggal buat potongan di sini. Nah, ini minus 44,1, jadi di situ. Minus 44,1 ke bawah. Lalu tidak ada apa-apa, jadi di sini konstan, positif, jadi ini meningkat dikit ya. Sampai jadi 39,6 masih negatif. Di sini naik ke 39,6. Kemudian ke sini nggak tahu berapa, Anda harus hitung kalau ini karena di tengah-tengah bentang, tapi mestinya naiknya jadi begini ya. Gitu. Kemudian turun lagi sampai ke 0 di situ. Jadi paling nilai ini saja yang Anda harus hitung, berapa nilainya di situ dan berapa nilainya di sini. Yang lainnya sudah ada. Yang ini 44,1 minus. Yang ini minus 39,6. Minus 39,6. Ini adalah momen bentur. Gitu ya. Jadi dari gaya-gaya ujung elemen kita bisa langsung dapatkan reaksi, juga bisa gaya-gaya dalam di struktur ini.